Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Ya, Pak ucapkan terima kasih atas perhatiannya karena anak-anak sampai saat ini di pertemuan kita yang ketujuh di bab 2 ini anak-anak tetap hadir dan menyimak materi yang akan Pak sampaikan pada hari ini. Jadi pertemuan kita pada hari ini merupakan pertemuan lanjutan terkait dengan bahasan-bahasan materi di bab 2 itu adalah parwa-parwa dalam Mahabharata. Di minggu lalu Pak sudah sampaikan dari silsilah Adiparwa, dari Adiparwa silsilah kerajaan Hastinapura dari Pandawa hingga Korawa itu sudah Pak jelaskan melalui Bagan. Nah, untuk saat ini Pak akan jelaskan karena dari pertemuan yang lalu itu sampai pada Salya Parwa. Sekarang Pak akan lanjutkan di Parwa yang berikutnya. Tapi Pak ingatkan kembali ya, jadi setiap pembelajaran, setiap memulai pelaksanaan kegiatan, walaupun kegiatan apapun itu, kita senantiasa harus berdoa terlebih dahulu. Karena apapun yang kita lakukan dengan diiringi dengan doa, maka hasilnya pasti akan lebih maksimal anak-anak. Itu. Sehingga Pak tidak henti-hentinya mengajak anak-anak bahwa berdoa itu sangat penting sekali dalam melakukan aktivitas. Ya, terlebih dari itu, maka Pak harapkan anak-anak betul-betul sebelum memulai kegiatan pembelajaran, kita senantiasa memanjatkan doa terlebih dahulu. Maka dari itu, pada pertemuan kali ini, Pak pimpin doanya secara virtual dan anak-anak silahkan mengikutinya. Ya, jadi kita mengambil sikap Anjali Mudra. Anjali Mudra dengan mencakupkan kedua telapak tangan kita di depan dada atau di ulu baga, ya, dengan memejamkan mata atau memfokuskan mata pada ujung hidung. Oke, silakan berdoa dimulai. Om Prano Dewi Saraswati Wajabirwa Ciniwati Dinam Awinyawantu. Om Hyang Widi, dalam manifestasimu Dewi Saraswati, Hyang Maha Agung dan Maha Kuasa, semoga engkau memancarkan kekuatan rohani, kecerdasan pikiran, dan lindungilah hamba dalam menuntut ilmu. Doa selesai. Anak-anak, ya kita sekarang melanjutkan materi kita di parwa berikutnya, itu adalah Sauptika Parwa. Nah, Sauptika Parwa jadi atau kitab Sauptika Parwa itu berisi tentang kisah pembalasan dendam Aswatama kepada tentara Pandawa. Pada malam hari, ia bersama Kripa dan Kertawarma menyusup ke dalam kemah pasukan Pandawa dan membunuh banyak orang, kecuali para Pandawa. Setelah itu, ia melarikan diri ke pertapaan biasa. Keesokan harinya, ia disusul oleh Pandawa dan terjadi perkelahian atau pertempuran yang sangat sengit antara Aswatama dan Arjuna. Vyasa dan Krishna dapat menyelesaikan permasalahan itu. Akhirnya, Aswatama menyesali perbuatannya dan menjadi petapa. Kemudian kitab Stri Parwa. Nah, kitab Stri Parwa berisi kisah ratap tangis kaum wanita yang ditinggal oleh suami mereka di medan pertempuran. Yudhistira menyelenggarakan upacara pembakaran jenazah bagi mereka yang gugur dan mempersembahkan air suci kepada leluhur. Pada hari itu pula, Dewi Kunti menceritakan kelahiran Karna yang menjadi rahasia pribadinya. Itu di Stri Parwa. Kemudian Santi Parwa.
Kitab Santi Parwa ini sesungguhnya berisi kisah pertikaian batin Yudhistira karena telah membunuh saudara-saudaranya di medan pertempuran. Akhirnya, ia diberi wejangan suci oleh Resi Vyasa dan Sri Krishna. Mereka menjelaskan rahasia dan tujuan ajaran Hindu agar Yudhistira dapat melaksanakan kewajibannya sebagai raja. Kemudian Anusasana Parwa. Kitab Anusasana Parwa berisi kisah penyerahan diri Yudhistira kepada Resi Bisma untuk menerima ajarannya. Bisma mengajarkan tentang ajaran Dharma, Arta, aturan tentang berbagai upacara, kewajiban seorang raja, dan sebagainya. Akhirnya, Bisma meninggalkan dunia dengan tenang. Ini di Anusasana Parwa. Kemudian, Aswamedika Parwa. Yudhistira melakukan keselamatan Aswameda. Aswameda itu persembahan kuda ya. Seekor kuda dilepaskan, diikuti oleh Arjuna dan pasukan tentara. Selama setahun kuda itu mengembara dan setiap jengkal tanah yang dilaluinya menjadi daerah kekuasaan Yudhistira. Banyak pula raja yang menentang, namun mereka ditaklukkan oleh Arjuna. Dengan cara ini, wilayah kekuasaan Hastina menjadi bertambah luas. Kemudian kitab Asramawasika Parwa. Jadi setelah semua anaknya gugur, Dhritarashtra tinggal sendirian dan menetap di keraton Yudhistira. Ya, ia diperlakukan dengan penuh hormat, sama halnya seperti orang tuanya sendiri. Sehingga lama-kelamaan Dhritarashtra dapat pula melupakan kesedihannya. Namun Bima belum sepenuhnya dapat melupakan penghinaan Kaurawa pada masa kanak-kanaknya. Dan juga gugurnya sekian banyak orang termasuk para gurunya yang tercinta yaitu Bhisma dan Drona. Di mana kesemuanya tidak bisa dilepaskan dari kelemahan dan tanggung jawab dari Dhritarashtra. Suatu ketika, Bima tidak dapat menahan amarahnya dan melumpuhkan banjir tuduhan dan kata-kata besar kepada Yudhistira. Dhritarashtra menjawab bahwa ia sebenarnya sudah jemu hidup lebih lama lagi dan pasti akan mengakhirinya dengan jalan puasa kalau tidak ditahan oleh Yudhistira. Namun, bagaimanapun juga, Dhritarashtra tampaknya sangat terpukul oleh sikap Bima. Dhritarashtra dan Gandhari akhirnya memutuskan untuk bertapa di hutan. Ketika niat itu disampaikannya kepada Yudhistira, ternyata dicegahnya. Sedang mereka bercakap-cakap, Bagawan Vyasa datang dan menasihati Yudhistira agar memberikan Dhritarashtra untuk pergi ke hutan. Menjelang keberangkatannya, Dhritarashtra menyampaikan beberapa nasihat kepada Yudhistira, terutama tentang kewajiban-kewajiban seorang raja. Kemudian, Dhritarashtra berangkat ditemani oleh Gandhari, Sanjaya, dan Widura. Kunti tidak dapat ditahan, bahkan oleh tangisan anak-anaknya sendiri pun, dan dia tetap ingin mengikuti Dhritarashtra. Mereka menetap di pertapaan yang dihuni oleh Vyasa dan menjalani hidup penuh tapa brata. Mereka sering dikunjungi oleh Narada dan resi-resi, ya resi-resi lainnya dari sorga yang menjelaskan kepadanya tentang sorga mana yang telah disiapkan baginya. Gitu. Beberapa tahun kemudian, keluarga Pandawa mengunjungi para pertapa itu dan mereka bercakap-cakap penuh kegembiraan. Dan Vyasa yang hadir pada saat itu mengajak para Pandawa untuk melihat dunia gaib tempat para pahlawan yang tewas dalam medan laga. Kemudian para pahlawan itu semuanya memperoleh kenikmatan, yaitu naik ke sorga. Keluarga Pandawa sangat senang melihatnya sebab mereka memperoleh tempat yang layak. Para Pandawa pulang ke rumah dan 2 tahun kemudian datanglah Narada yang memberitahukan kepada mereka bahwa Dhritarashtra, Gandhari, Kunti, dan Widura telah tewas dalam kebakaran hutan di tepi sungai Gangga. Seperti biasanya, keluarga Pandawa akhirnya melakukan ritual untuk arwah mereka. Kemudian, Mausala Parwa. Nah, Parwa ini sesungguhnya menceritakan tentang bagaimana suku Yadu musnah setelah pertempuran yang hebat. Pada suatu hari, mereka dikunjungi oleh 3 orang bijak atau bagawan. Sarana lalu mengajak bagawan itu dengan cara menyuruh Samba Putra Krishna, ya, yang kedua berpakaian wanita dan dalam keadaan hamil. Mereka lalu menanyakan kepada bagawan itu tentang kemungkinan anaknya.
Para bagawan itu marah lantas Samba dikutuk bahwa ia akan melahirkan sebatang tongkat besi yang kelak memusnahkan seluruh suku Yadu, kecuali Kresna dan Baladewa. Keesokan harinya, tongkat atau gada besi tersebut keluar dari badan Samba. Mereka menghancurkannya sampai menjadi debu, kemudian ditaburkannya ke laut. Namun, dari debu itu tumbuhlah di pantai semacam padang buluh. Raja Ugrasena memerintahkan para Yadu untuk menghindarkan perpecahan dan minum minuman keras sebab ada tanda-tanda suku Yadu akan mengalami musibah. Kemudian di antara tanda-tanda itu, misalnya kalau malam tikus memakan rambut atau kuku seseorang, keledai bersebadan dengan sapi, gerhana jatuh pada tanggal 13 dan lain-lain. Kemudian saat itu Kresna dan Baladewa menasihati agar Yadu berziarah ke salah satu tempat keramat di pantai, tapi di sana timbul persengketaan yang hebat karena terpengaruh oleh minum minuman keras sehingga mabuk-mabukan. Persengketaan itu bermula dari saling menghina antara Setyaki dengan Kartamana yang mengemukakan kelemahan-kelemahan masing-masing pada saat Mahabharata Yuddha. Awalnya persengketaan itu berbentuk perang mulut, namun kemudian memuncak menjadi duel yang diikuti pula seluruh anak buahnya. Kemudian untuk keperluan persenjataan, mereka mengambil padang buluh yang seketika lantas berubah menjadi sebatang tongkat besi. Sehingga perang bertambah hebat dan sulit dikendalikan. Dengan demikian, suku Yadu akhirnya musnah. Baladewa yang menyaksikan peristiwa itu sangat bersedih dan malu. Ia meninggalkan tempat itu, pergi menghabisi hidupnya dengan yoga sampai jiwanya meninggalkan badannya. Sedangkan Krishna berbaring di sebuah hutan dan melakukan yoga. Seorang pemburu bernama Jara mengira Krishna semacam permainan dan ia memanahnya dan persis mengenai telapak kaki Krishna. Krishna naik ke surga dalam bentuk Wisnu. Jadi Jara ini mengira bahwa itu telapak kaki kijang makanya dipanah. Suatu hari datanglah Arjuna ke dua Raka dan dijumpainya negeri itu dalam keadaan kosong. Arjuna masih sempat bertemu dengan Baladewa dan setelah menyerahkan istri Krishna dan keturunan Yadu yang masih hidup, Baladewa akhirnya wafat. Mayatnya dibakar oleh Arjuna yang bersemayam dengan itu ikut pula 3 orang permaisuri Baladewa membakar dirinya, yaitu Dewaki, Rohini, dan Madira. Kemudian Arjuna juga membakar jenazah Krishna dan bersama dengan itu ikut pula istrinya membakar dirinya, yakni Rukmini, Jembawati, dan Satyabhoma. Arjuna lalu meninggalkan Dwaraka dan sesudahnya negeri itu digenangi air sehingga menjadi lautan. Sesampainya di Hastinapura, sisa-sisa suku Yadu yang masih hidup dibawa ke Indraprastha, tempat putranya Krishna yaitu Bajra dinobatkan sebagai raja. Kemudian Prastanika Parwa atau Maha Prastanika Parwa. Para Pandawa mengundurkan diri dari dunia ramai setelah mahkota kerajaan diserahkan kepada Pariksit, anak Abimanyu dengan Utari atau cucunya Arjuna. Mereka meninggalkan istana yang disertai pula oleh Draupadi dan seekor anjing. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Dewa Agni yang meminta Arjuna agar melemparkan senjatanya yang bernama Maesudi ke laut. Karena sudah tidak berguna lagi. Mereka sampai di Gunung Himalaya dan sesudah itu ke Padang Guruh atau Walukarnawa sambil terus melakukan yoga pemusnahan atau Brishta Yoga. Yang pertama kehilangan tenaga ialah Draupadi karena ia mengasihi Arjuna lebih dari suami-suaminya yang lain. Kemudian menyusul Sahadewa dan Nakula. Sahadewa karena ia mengira bahwa dirinya yang paling cerdas sehingga sering menyombongkan diri. Sedangkan Nakula mati terlebih dahulu karena semasa hidupnya merasa dirinya paling tampan. Tidak lama antaranya menyusul kematian Arjuna, dia tewas mendahului. Sebab waktu masih hidupnya pernah menyombongkan diri, yaitu dapat membunuh semua musuhnya dalam 1 hari. Akhirnya menyusul kematian Bima.
Dia tewas karena sangat gemar makan, tak mengindahkan keadaan orang lain. Ya, perkataannya kasar atau kurang halus dan selalu menyombongkan kekuatannya. Hanya Yudhistira masih bertahan. Ia lalu diajak oleh Dewa Indra naik ke keretanya untuk menuju surga. Namun, Yudhistira menolak mentah-mentah, kecuali anjingnya yang setia menyertainya juga diperbolehkan ikut. Kemudian anjing itu menjelma menjadi Dewa Dharma dan Yudhistira diangkat ke surga tanpa perlu meninggalkan badan kasarnya. Tetapi sesampainya di surga, ia tidak menemukan saudara-saudaranya dan Drupadi. Karena itu, Yudhistira tidak mau tinggal di sana. Nah, ini swarga Rohana Parwa. Setibanya di sorga, Yudhistira melihat Duryodhana dan semua pahlawan dari pihak Kaurawa hidup ya bersinarkan cahaya ilahi. Ya, tak ubahnya seperti Indra, raja para dewa. Yudhistira tidak melihat kelompok Pandawa. Ia merasa terkejut dan sakit hati karena keadaan itu dinilainya tidak adil. Yudhistira mengajukan protes kepada para dewa dengan cara menolak tinggal di sorga dan bertekad untuk mencari saudara-saudaranya. Narada berusaha meyakinkan Yudhistira bahwa di surga segala perpecahan dan perselisihan di dunia harus dilupakan. Pihak Kaurawa sudah selayaknya diberi ganjaran sesuai dengan perbuatannya. Sebab bagaimanapun juga mereka telah melakukan kewajibannya sebagai seorang ksatria yang setia. Dalam selama hidupnya mereka tentu pernah pula menanam kebajikan. Namun Yudhistira tetap membandel dan tidak mau tinggal di surga sehingga para dewa akhirnya menunjukkan seseorang pemandu untuk menemaninya dalam perjalanan mencari saudara-saudaranya. Kemudian Yudhistira sampai ke tempat yang sangat mengerikan, yakni tempat orang-orang terkutuk dianiaya dengan berbagai cara. Pemandu itu memerintahkan agar Yudhistira meneruskan perjalanan sendirian. Yudhistira bimbang, ia ingin lari dari tempat yang menakutkan itu. Namun niatnya terpaksa diurungkannya. Sebab ia ingat akan janjinya bahwa dia akan hidup bersama dengan saudara-saudaranya, baik dalam keadaan suka maupun duka. Tiba-tiba Yudhistira mendengar suara yang memanggil-manggil dan meminta agar ia tetap tinggal di sana. Sebab selama Yudhistira berada di tempat itu, siksaan neraka ya kehilangan kemampuan untuk menyiksa mereka. Hanya saja Yudhistira tidak bisa membebaskan mereka. Dengan rasa heran, Yudhistira menanyakan tentang identitas para pemanggilnya. Akhirnya satu persatu mereka menampakkan diri yang ternyata adalah saudara-saudaranya dan anggota keluarganya yang lain. Dengan penuh emosi, Yudhistira mempermasalahkan para dewa yang dinilainya telah berbuat keji dan tidak adil. Ia bahwa Yudhistira akan tetap tinggal di mana saudara-saudaranya berada. Setelah para dewa menerima berita itu, mereka turun ke neraka yang seketika lalu berubah menjadi surga. Para dewa menerangkan bahwa segalanya telah diatur dengan adil. Saudara-saudara Yudhistira harus menebus dulu sekelumit dosa yang telah diperbuatnya selama mereka masih hidup. Sebab bagaimanapun juga mereka tentu dahulunya pernah berbuat dosa. Juga pengalaman pahit yang dialami oleh Yudhistira pada dasarnya adalah penebusan atas dosa yang dilakukannya dalam pertempuran, yakni ikut bersengkokol dalam penipuan sehingga guru besar Drona tewas. Sebaliknya, Duryodhana dan kawan-kawannya lebih dahulu menerima ganjaran yang baik bagi sekelumit kebajikan yang pernah mereka lakukan. Dan sekarang harus menderita selama-lamanya dalam neraka, sebab tingkah laku mereka yang jahat. Para Pandawa lalu pergi ke surga, ke sungai Gangga untuk menyucikan dirinya. Dan seketika itu pula mereka berubah, yaitu diliputi oleh cahaya ilahi. Mereka akhirnya hidup dan dengan tenang di sorga menggantikan kedudukan Kaurawa. Ya, itu ya. Jadi terkait dengan materi kita, Parwa-Parwa dalam Mahabharata dari Sauptadika Parwa sampai dengan Swarga Rohana Parwa. Terima kasih atas perhatiannya dan Pak akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.